tunggu sebagai penyembah Allah yang disembah, yang tunggu sebagai orang yang tercipta, alam semesta ini adalah tercipta, sementara Allah yang menciptakan. Nah kemudian antara ini Ladatul Musyahadah. Ladatul Musyahadah ini adalah alam semesta ini arahnya bersifat majazi, sedangkan hakikat zat Allah arahnya adalah secara hakiki. Dia memegang perembik, dia memegang penutup. Sementara makhluk ini yang si paling kulit, satu paling belik, nanti yang perumpamaan paling belik. Si paling belik makhluk ini adalah ruang hampa. Jauh lebih belik daripada aras, karena ruang hampa itu meliputi seluruh alam semesta. Dan ini termasuk ya ketiadaan wujud daripada ruang hampa nikah, termasuk bagian daripada Ladatul Syahadah atau Musyahadah. Nur Muhammad SAW adalah merupakan suatu pancaran daripada Nur Ilahi. Nur Ilahi. Namun apabila dalam kehidupan alam semesta ini dengan si paling kulit merupakan bagian daripada perwujudan Nur Muhammad SAW, dan sedangkan Nabi yang memiliki keibros Allah Ta'ala dalam bentuk berbeda mulai tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu di saat nikah berbagai macam peristiwa terjadi. Hancurnya patung-patung sembahan para penganut agama Wasani, padamnya di api-api sesembahan kaum Majusi. Bahkan selaku rumah-rumah peribadatan pada waktu nikah pada hancur dulu. Seiring dengan nikah, justru bumi isi kering kerontang ini berubah jadi hijau, padahal di waktu hujan. Waktu syatil ardu ba'datu rijahdiha dan nabati hulalan sebesiyah wa aina atif timaru anna syari'a rijani janah. Bumi isi kering kerontang sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Namun setelah ada kejayaan Nabi yang tumbuh, langsung otomatis tiwuk berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ba'datu rijadiha dan nabati hulalan sebesiyah, sehingga bagikan ia berhias alam semesta ini, bumi itu sama sekali dengan Nabi, dengan hulalan sebesiyah, perhiasan terbuat daripada sutra bawah. Wa aina atimar wa anna syajarul jani janah, langsung lulun kayu pada lempeng dia dikasar buat seolah-olah lulun kayu ini menawar-nawarkan, selaku manusia pada bau aku kaning selaku itu. Jadi manggis, kemudian kelengkeng, matua di seluruh dunia. Sehingga matua itu merupakan buah-buahan khusus Papua. Sementara kelengkeng ini merupakan salah satu daripada buah-buahan khusus Thailand. Berarti masing-masing daerah memiliki ciri-ciri khusus. Buah-buahan ini selaku di seluruh dunia, sampai para petani secara waktu itu pada buka. Ya, ruhin ya kering di daunnya, maka kita seluruh benes daunnya terus harus berbuah. Dia bau tubuh, pakai langsung buah. Maka teruang keadaan. Jadi di satu sisi penghancur luluhan para sembahan kaum penyembah selain daripada Allah dan tempat-tempat peribadatan ini pada hancur dulu, pada bunga. Di sisi lain para petani, para peladang, para pebun
hadapi suatu kegembiraan si sangat luar biasa. Sampai-sampai kepada hewan-hewan peliharaan, para peternak-peternak pun berdoa untuk madak para epena bahwa harap buah Nabi akhir zaman lahir, pengarap khemar, pengarap-pengarap bebek, pengarap-pengarap bebek selaku daripada bercerita dengan bahasa Arab fasih, bahasa si pahaminya si para peternak tentang asal lahir Nabi akhir zaman, isiwah keinformasian isi para Nabi Rasul terdahulu. Dan yang paling menonjol kabarannya adalah Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi yang tahu sendiri ke surah Allah Ta'ala. Baik qala Isa bin Maryam, waktunya berbahasa Isa bin Maryam. Nabi bahasa Bani Isa bin Maryam, ya Bani Israel, Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ni adalah utusan Allah sekirim tiba sudah pada, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Tugas si paling pertama adalah untuk mendukung kebenaran kitab Taurat, si turunan tiba Nabi Musa. Kemudian yang nanti wa mubasysyiran bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Dan si kedua, untuk memberikan kabar gembira akan lahirnya sosok Nabi akhir zaman si anak Ahmad. Memang Nabi Muhammad ini memiliki 221 nama, namun si terkenal di dalam Al-Quran 4, Muhammad, Ahmad, Yasin, Tuhan. Adapun di dalam kitab Dalailul Khairat ini sebanyak 221, 200.000 Arab Nabi yang turun. Si terkenal itu Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah merupakan isim maf'ul daripada fi'il mudha'af Hamada yuhamidu Muhammad. Sedangkan Ahmad mengandung arti fi'il mudhari', si mengandung arti adalah tukirul istimror. Aku terus menerus memuji arti daripada Ahmad. Muhammad aku terus menerus dipuji. Jadi Nabi yang tua dia memang telah memuji Allah, dan beliau sendiri dia memang telah terpuji, dia memang telah terajun. Jadi sampai kepada hewan-hewan pun mereka wanataqat bihamdihi kullu dabbatin bi tiswahil al-sunil arabiyyah. Lewat kepetian yang beliau selaku peliharaan manusia waktu nikah memberikan kabar gembira terhadap peternak-peternak dengan bahasa si pahami peternak itu tentang sampun Arab dalam tiang mungkin manusia akhir zaman si paling mulia, makhluk si paling pertama kali tercipta dalam bentuk nur, kemudian mulia yang terwujud dalam bentuk manusia. Jadi cerita si Nabi Isa alaihissalam, walamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Lemen wah muncul Nabi tiang lumur dalam bentuk kenyataan berupa anak manusia, dan lebih-lebih suami jadi Nabi Rasul, segala macam mukjizat Nabi tiang lumur, terutama sekali dengan Yahudi mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah merupakan sihir sikuler tulen. Karena memang mental manusia Yahudi waktu itu adalah mental penyihir, terpengaruh tukar-tukar sihir Fir'aun. Padahal waktu berantas di zaman Nabi Musa, dengan tongkat Nabi Musa sih membelut selaku sihir-sihir perhatikan sihir itu. Namun tiara doa, rabong,
sampai zaman Nabi yang tunggu. Jadi Bani Israel Yahudi ini terlalu sekali sekedip-kedip luar biasa, terus mengatakan ada sihrun mubin. Sampai Al-Quran pun sebutnya adalah sihrun mubin. Nabi yang tunggu sebutnya sebagai tukang sihir. Berarti mental sihir Yahudi ini terus berlanjut sampai Nabi yang tunggu memiliki mukjizat para muslimin. Kemudian Bapak Ibu, setelah desida Allah Subhanahu wa taala menyambut kelahiran Nabi yang tunggu dalam bentuk manusia nyata dengan berbagai macam penciptaan berupa aras, lauhul mahfuz, qalam, surya, neraka, langit, bintang-bintang. Sudah sambut kelahiran daripada Nabi yang tunggu, maka yang keluar itu merayakan si sampun lahir. Karena Bapak Ibu, memang tradisi daripada umat manusia, memang zaman Nabi Adam lahir. Artinya, memang zaman Nabi Adam melahirkan bidadarinya. Dan Siti Hawa, dia selalu berdoa dia. Coba di dalam Al-Quran, falamma asqalat da'awullahan, dan menua yang belit Siti Hawa, artinya berdoa. Nabi Adam setiap kali ini bertian belit Siti Hawa sampai 40 kali bertian, bahkan sekali kali 40 kali ini bertian anak kembar doang, sedangkan sikit isi oleh pasangan siapa unuk. Jadi unuk ini kita dalam pasangan pelik nanggas kius. Apa jadi pokoknya kalau hilang dengan mama ya langsung doang kata di sini. Nah ialah si paling pertama kali melakukan perzinahan. Kaca sama pramudia tak ada lagi. Atau mungkin kaca setan begitu anak serok ini sampai lahirlah anaknya sekarang Auj bin Unus. Jadi berdoa Nabi ada, bahkan paling-paling kaca setiawa berdoa. Nah inilah asal usul Bapak Ibu, setiap dengan ini bertiap berdoa ya, isi semua makna dia sendiri berdoa. Bahkan bila perlu mengundang para keluarga untuk sekaligus tasakuran, ya asal usul daripada nyembat niki. Besembat niki asal dari besok empat. Besok niki artinya besok mandi. Besok tiang artinya empat niki tiang. Lamulaian dengan kepinaan sabuk kalau timpal teke dengan benang 4 warna, benang abang, benang bidang, benang putih, timpal benang hijau. Ini tiada lambang, suatu lambang benang keberanian untuk melahirkan walaupun berdarah-darah. Kemudian putih melambangkan suci, yang dilahirkan itulah makhluk suci. Kemudian bidang ini memang adalah mengandung suatu arti kesedihan. Memang saat melahirkan ini kadang-kadang kesedihan. Lalu hijau ini melambangkan kesuburan. Mungkin benar anak-anak tapi tadian. Niki Bapak Ibu yang sebuah waktu yang wawancarai ini, sesuatu profesor doktor yang mengungkap bahwa anak papa dan anak pokok, anak tepak dan anak pokok. Nah itu, nanti anak tepak anak pokok ini generasi 60-an ke bawah ditepandi tepak biar anak-anak tepak. Si kebemangan papa di dalam makanan kaleng. Makin ini di dalam anak kali di tepak. Lalu pokok. Nah ini adalah perkembangan
cara untuk dia jadi. Nah, Nabi Tiangku, Nabi besar Muhammad SAW sebagai makhluk sesampun sekabari isi para malaikat kepada ibunda beliau Siti Aminah. Dan bila lahir kan ini terkenal kisah bersabulha sampainya siwatan Sayyidina Abbas suatu hari saya menerangkan bahwa Abbas menceritakan Rasulullah SAW kepada bahwa Rasulullah SAW bahasa bahwa Abu Lahab ini setiap kalau Senin saat itu Senin dia selalu mendapatkan keringanan lantaran si comoknya kebijayan mama yang semua tahunan itu. Nah, terus itu Bapak Ibu mulailah dengan dari Allah Ta'ala yang paling pertama kali menyambut kelahiran Nabi yang merayakan lebih-lebih sewaktu kerajaan melakukan si terpimpin si Paus Urbanus III waktu itu memporak-porandakan peradaban Islam. Banyak terjadi pembantian pemuda-pemuda, harapan bangsa buat nanti si kaum salibis. Maka Malik Muzaffar waktu mereka si jadi panglima perang adalah Salahuddin Ayyubi. Lalu menunjukkan terbalik-balikan ke peristiwa Nabi. Jadi balik-balikan itu. Jadi ini berarti Malik Muzaffar dan Salahuddin si pertama kali menyambut kelahiran Nabi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, si balik-balikan waktu nikah adalah ini Malik Muzaffar memang kurang beliknya. Campaign doang si siapa untuk peringati Maulid Nabi waktu nikah sebanyak 300.000 dinar. 300.000 dinar niki yang punggung reken si ajin kakek makin sekitar 1,6 triliun. Sekali Maulid niki 1,6 triliun untuk memperingati Maulid itu. Nah, kemudian sebanyak 5.000 bebek apa? 5.000 bebek. Terus 10.000 sapi, 300 unta, sekitar 13.000 manok. Ketampang waktu itu. Di Mesir tahu? Ya dokter, laksana perintah besar-besar. Hadir para ulama-ulama sejauh subuh. Para ahli tasawuf sinilah kubur hadir waktu nikah. Para ahli tasawuf, para ahli fikih, para ahli tauhid pada subuhlah dengan kesembunyian karena Nabi, karena aura Muhammad SAW terpancar di arena itu. Nikilah saat mulai terbalik-balikan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan Bapak Ibu, para tokoh-tokoh tasawuf, para tokoh-tokoh fikih, para tokoh-tokoh tauhid kumpul dari sedikit 30.000 WKW dan momen nikalah si budayanya si Salahuddin Ayyubi untuk merekrut sebanyak 70.000 pemuda-pemuda Islam. Persiapan untuk jadi militer, wajib militer waktu nikah, militer masing-masing. Masing-masing dipersiapkan senjata-senjata isi alat waktu nikah untuk nanti untuk menghadang sepak terjang pasukan salib isi akan memporak-porandakan kembali peradaban Islam. Namun dengan semangat peringatan Maulid Nabi ini Bapak Ibu, para pemuda sebanyak 70.000 ini menghadang
menghadang pasukan-pasukan salib sampai dengar mentang sikit-sikit dari belabur darah. Nikilah isi membuat kaum Yahudi trauma, Bapak Ibu. Kaum Yahudi kapok untuk berhadapan dengan kaum Muslimin setelah menyaksikan dengan mata terbelalak sekian ratus ribu prajurit-prajurit tanding siapanya, ada isi 70.000 para pemuda-pemuda isi wamil waktu itu. Akhirnya sampai makin Yahudi ini dia bani terang-terangan, Bapak Ibu, malah yang perlu berkumpul-kumpul untuk peringati Maulid Nabi, peringati Isra Mi'raj, peringati Nuzul Quran. Maka para tokoh-tokoh muslimlah si gunanya untuk mempengaruhi sama muslim sampai membuat satu hukum. Si paling getol adalah bid'ah itu. Memperingati Maulid Nabi bid'ah. Doa. Jenara di zaman Rasulullah. Hadis-hadis itu memuat tentang peringati Maulid Nabi, hadis maudhu'. Nah ini Bapak Ibu, si nembok yang dulu si kaum Yahudi isi sampun mempengaruhi para tokoh-tokoh muslim. Isi memang lamun langsung Yahudi ini berhadapan ke tokoh-tokoh muslim untuk menentang segala macam peringatan, maka akan mengalami perang salib. Nah, karena kepintaran Bapak Ibu, tokoh-tokoh Islam, si alim-alim pengaruhinya, terus tokoh Islam itu pun mengajarkan secara turun-temurun tentang segala macam peringatan-peringatan merupakan suatu hal yang bid'ah dalam. Karena pengaruh Yahudi ini tampak yang perlu sadari karena ajaran ini dia sungguh dengan ulama isi mengharamkan, si membid'ahkan ini tanpa mengetahui asal-muasal daripada bibit saya dengan sungguh. Bibit Yahudi, Bapak Ibu, bibit Yahudi. Karena dia trauma lek waktu nak bangkit pasukan salib isi 70.000 pemuda-pemuda Mesir, Palestina, si rekrutnya si Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang menyebabkan trauma. Nah ya, ini Bapak Ibu, sebagian dari persoalan yang tiang kumpul membid'ahkan maulid, mengharapkan maulid, menganggap yang berkumpul-kumpul malam ini yang merupakan satu perkumpulan untuk persiapan pada mereka. Maka tugas para ustaz-ustaz bagaimana untuk menghadang paham ini. Tugas-tugas daripada tuan guru dan guru pelajar untuk menghadang paham ini, dan sampai menggerogoti elemen-elemen masyarakat kaum muslimin dengan alasan bid'ah dalalah, syirik sedikit bid'ah dalalah, syirik bid'ah dalalah, syirik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang dalam beberapa kitab yang cantumkan dalam penelitian Maulid ini, terutama sekali di buku situlis yang membakar bid'ah ini, cantumkan seluruh dalil-dalil daripada mulai dari bid'ah, dalil daripada penelitian Maulid Nabi, si budaya si para ulama-ulama salafus saleh, termasuk si budaya isi Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki yang cerita Bapak Ibu, si salah satu tuan guru itu pun cerita si tuan guru isi menyaksikan terlangsung Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki lantaran mengarang dua kitab Az-Zikrayat, adanya timpal haulang itipal. Di dalam haulang itipal ini berbicara tentang peringatan-peringatan doang. Zikrayat pun marnika. Ya, adanya ke undang si Al-Gojo mereka mati di padang pasir. Mereka mati di padang pasir Bapak Ibu. Nah setelahnya datang di padang pasir, dia tahu diri itu mati ini. Dia tahu diri itu mati. Ya, adanya ya, maka jodoh kita ini. Jadi tergolok
Oh, macam beliau. Gara tegorok, gara-gara Nabi? No. Kita si ngajurankan pilih oleh Nabi. Sidin Arab di zaman Rasulullah. Yang ada di tegorok itu nih. Oh, rujaknya nanti datang mati sesat. Baik dijuluk kesempatan untuk sembahyang 2 rakaat. Aranjak ulama Bapak Ibu dia putus kudu kira-kira dari sembahyang. Tapi lah kesempatan untuk sembahyang. Nah, dia bila selesai sembahyang dipilah, dia sampian Nabi isi gubahnya si Hafiz Ad-Dimisko, Syamsuddin Ad-Dimisko isi mentazim akan sabda Rasul tentang Abu Lahab ini. Dari Walidin tulis pidato, dia baca saya. Kalau apa kan? Paulon mafailon, paulon mafailon, paulon mafailon, paulon mafailon. Iza kana hadza kafiran ja'azammuhu wa qabba yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu qiyam bilisnaini daima yukhaffafu anhu li sorori bi ahmada famazallu bil abadi الذي طول عمره بأحمد مشهور ومات موحدا. Tapi mana idza kana hadza kafiran, lamun dok sekena si kafirnya, lamun dok sekena si kafirnya Abu Lahab benar itu. Ja'azamuhu sampai turun ayat mencela ia sepenuhnya. Wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dia punah. Dia punah. Artinya dia terkikis. Memang arak anak Masih, anak Abu Lahab. Lalu jadi di dalam Islam si bagus. Sampai Rasulullah lalu hadir anak Abu Lahab ini di Madinah, dia semua membaca tabat tiada adil hadiwat. Ada Ikrimah. Wah, di dalam neraka jahim kalau kata lalu ya Arab suatu riwayat yang menjelaskan bahwa setiap julu Senin ia terbang keringanan Allah Ta'ala daripada azab dengan pulau Senin sampai bilang datang Senin ini dia terbang keringanan problem lisururi bil Ahmad karena senangnya terhadap Nabi yang tunggu. Lalu barang ini famazan bil abdillah di tula umri. Nabi ganti yang ragu-ragu dengan isi sepanjang hidupnya bil Ahmad masrur terhadap Nabi Ahmad niki selalu senang wa mata waqidan dan meninggal dunia dalam keadaan mengesahkan Allah. Nabi ganti yang raguan mana? Nah, lalu dengan isi sekedik tidak bidah jadi dolalah niki Bapak Ibu dia hadis niki naik lagi syair niki paling ngombe paling mengotot terus udah Nabi mengatakan mau dulu hadis ini kedik mau dulu kedik mau dulu kemudian kedik tabsahahu alban kedik alban dia luah nyebut Imam Bukhari, dia luah nyebut Imam Nabi, Imam Muslim, sekedik-kedik Tarsahahu Alba. Ya Allah, ahli hadis, termasuk Said Muhammad Awalawi Al-Maliki ini petang dasa 5.000 hadis apa? Petang dasa 5.000 hadis. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal
lebih jutaan hadis hafal. Dia luas semua. Namun sekali di Al-Ban. Nah, inilah tugas daripada ustaz-ustaz Bajar, tuan guru Bajar, menghafal hadis, menghafal Al-Quran untuk nanti melanjutkan ijtihad daripada ulama salafus saleh ahlul mazhabil arba'ah. Selapuna ahlul mazhabil arba'ah ini mengatakan pendapat Maulid Nabi adalah merupakan sunnatun ma'jurun, adalah suatu sunat yang diberikan pahala. Oleh sebab itu ibu-ibu sampunan pelubusannya ke dalam ragu nyubulan Nabi jadi untuk biaya pendapat Maulid. Ngarang siapa tahu Nabi ini arak sebiji sebiar sebulan untuk pendapat Maulid Nabi, ia menyebabkan kelorosan di neraka jahanam. Marah ini karena maklum ini saya dalam kesemuran hadis hadis mewah ni yang maudhu ni saya ingat loh Al-Ban. Nah ini Bapak Ibu sampunan dulu betul-betul segera kita tahu si Al-Mahfullah Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Maulana Syekh, Tuan Guru Rais, Tuan Guru Saleh Hambali, Tuan Guru Abdul Halim, Tuan Guru Umar Kelayu, dia tahu arah hadis gaib mubin. Dia tahu nih Bapak Ibu, dia tahu nih para ahli hadis, para ahli tafsir, terutama sekali Kiai Nawawi Al-Bantani, tiga teman sendiri yang masih tilah jenazahnya di atas kedipun, tahun kecek, lemu Allah terkuburan. Beliau ini banyak mengarang kitab, termasuk salah satunya adalah Sarah Madarij Su'ud, sarah daripada Barzanji. Beliau dikilah isi menjelaskan tentang Nur Muhammad ini adalah merupakan asal-asal daripada makhluk alam semesta setiap Allah Subhanahu wa taala. Niki Bapak Ibu, ulama Indonesia sesampun menggoyang Saudi Arabia, bahkan seluruh ulama Saudi Arabia dengan nanti ilmu daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya niki luwek karangan kita, makin luwek zuriat, termasuk Ki Zulfa, zuriat daripada beliau adalah tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah isi mempertahankan momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah sebagai salah satu momen tempat yang sungguh berdakwah. Di dalam kitabnya Anatul Talibin ini penuh dalam berbicara al-walimah jilid ke-3 tahun tersebut tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Banyak pendapat-pendapat isi santumannya, dan sebagian daripada pendapat-pendapat ini ya baiknya isi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mensyarahkan wa tuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Jadilah dalam setelah Bapak Ibu nanti tuan-tuan hadirin kita cerahkan bilang rumah keliling dengan sunyikan Tuan Guru Ibrahim serta luar. Namun tanggal sholat bulan manakib terbaca, manakib saya Abdul Qadir Jailani dari serakal itu. Tapi langsung kadang-kadang Tuan Yusuf, Tuan Yusuf itu ngapal selaku apa Bapak Ibu Tuan Yusuf Al-Mahfullah, mulai dengan Al-Quran, Barzani, dan kitab-kitab ini apa doang dan suara bagus. Nah inilah ya termasuk sekitar tahun 1977 terundang Syekh Abu Bakar Husain dengan guru Muhammad Ahmad itu untuk ceramah tentang Maulid Nabi di Isra ini dia ambil Kediri sampai mana saya paham. Beliau juga ngapal Barzani, yang dia bahas betul Barzani ini isi beliau. Nah inilah makin ia harus diikuti. Barzani ini Bapak Ibu kan telu kitab ni kan, telu kitab para Maulid Al-Ghaibani, termasuk itu sino mesti adalah Maulid Al-Barzani ini. Jadi barang ini Bapak Ibu, dalam kesempatan makin ini adalah khusus mengenai fadilah dan kelebihan daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW
karena nanti si kering sekali tiang kelompok sampaikan, maka kemuliaan daripada acara silaksana tiang kelompok akan sangat bergantung kepada kemuliaan dengan si keperingatan. Saya sih paling mulia coba bawa ini selain daripada Nabi Muhammad SAW. Maka di antara peringatan-peringatan sejauh tiang kelompok ini Bapak Ibu dinara segenmadain kemuliaan peringatan Maulid Nabi dinara. Bahkan dikira tulisan daripada Dr. Aziz Dijan daripada Tuan Guru Sudua. Jadi Tuan Guru Sudua dikilah sejarah yang tentang bahwa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Sidin Tegoro ke Padang Pasir, dan dia cerita si Al-Makura Tuan Guru Mustafa Hakim cerita beliau. Jadi Ustaz Aziz Niki saya jadi ketua Tarekat Dasukiyah LMTB Kancah Tuan Guru Syekh Marai. Dan ini dia sih termasuk salah satu buku yang mengungkap nanti bahwa memperingati malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, terutama sekali malam kelahiran Nabi ini, jauh lebih afdal daripada 1000 Lailatul Qadar. Karena Nabi tanpa beliau, tanpa kelahiran beliau, Lailatul Qadar ini dinara. Tanpa kelahiran beliau, dinara Lailatul Qadar. Oleh sebab ini paling mulia peringatan-peringatan sejauh yang sudah memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Aluran dengan simarannya ada suatu bid'ah dalalah, dia kanggo marang-marang ini lagu-lagu tiang keluar jadi kanggo marang bid'ah dalalah. Karena nanti ulama-ulama salafus saleh dijadi ikutan tiang keluar selalu berpendapat beda-beda. Sunnatul ma'jurah, ya, suatu kebiasaan yang diberikan pahala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dikman seberapa biaya sesubulan tiang tunggu terbagi kancah sesubulan sesalawin ala yubi dalam memperasal berarti Maulid Nabi ini. Kemudian yang terkumpulan seluruh dunia untuk berarti Maulid Nabi tidak mungkin pada kancah biaya sesubulan Masya Allah Ta'ala dalam menyambut kelahiran daripada beliau dari tiang tunggu Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mungkin. Karena beliau menciptakan bumi langit, kemudian lauh mahfuz, aras kursi, kalam selaku pindah Allah untuk Nabi menjaga atau menyusun ibadah kelahiran beliau. Sampai dikala kita firman sesungguhnya Allah Taala, nanti malaikat Jibril lewat polisi bunga, sehingga penaran itu Allah Jibril dek kencaran turun kaji dek jebak aras kita. Ya, dia bahasa malaikat sesungguhnya Allah Taala. Laula Muhammadun lama khalaqtul khalqa, laula Muhammadun lama khalaqtul aflaqa, laula Muhammadun lama khalaqtuka ya Jibril salli ala Muhammad. Selawat ada di Muhammad dayan ada selawat pun sebab Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki selawat paling kuat Bapak Ibu. Namun tiang keluar bila mengamalkan selawat duit-duit, ya wanita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duit-duit bila perlu puluhan ribu. Niki marahkan sidah niki arah makin Zuriya Rasulullah masih hidup niki sampai berumur 120 tahun. Dan kurang dengan 1000 selawat baca dan bilang jenuh. Kemudian Nabi jadi kasih Bapak Ibu beras sekeleong. Ya sudah bertasbih, ya pindah sikit-sikit beras niki. Kira dia beras niki dia harus selawat. Ya ada sudah Aiza, ada beliau niki sampai nanti mesti si Nabi berselawat dari tasbihnya adalah guna yang beras. Barangkali lain para sahabat-sahabat bini saatnya pada lumbar perang semamanya Bapak Ibu batu kerikil tumpukan di dulunya Cina bertasbih sambil doa yang semamanya selamat dalam peperangan. Pindahnya batu kerikil sikit-sikit, sekali zikir pindahnya sikit, sekali zikir pindahnya sikit. Coba ibu-ibu kalau beras sekarang mungkin jadi tasbih kurang nemangan. Karena itu memang merupakan suatu cara yang promo. Sehingga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini
ndek terikat di bulan Maulid doang. Jemaah ini tiada modal tiada bulan Januari atau bulan Maulid Maulid kan berulang ini di bulan Mei. Di bulan Januari jemaah ini. Kali kan tahun 2020 itu ya 26. Sudah Maulid. Di Jakarta merayakan. Ada orang yang keluar bilang tuh Maulidnya bila serahkan ini kan. Bilang santai, ada serahkan ke Maulid masih itu Maulid. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi, aku ramah dengan Cimarang yang bid'ah itu. Lalu bapak muda itu milis itu. Berkati duit. Duit berkati 30 panggal 24. Jadi barang itu Bapak Ibu pengajian makin ini mudah-mudahan yang terus makin bergairah, makin bersemangat untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, baik secara berjamaah di masing-masing di musala ataupun di perjalanan masing-masing. Atas segala perhatian usaha kita sampaikan banyak terima kasih. Atas segala perhatian berapa maaf. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.